Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope everything is okay. Oke, bagaimana juga kabar bunda dan ayah yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda Saleh dan Soleha, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penilaian tengah semester ganjil dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari hasil yang kita peroleh. Alhamdulillah untuk Ananda yang sudah tuntas, Ustazah doakan semoga istiqomah. Dan untuk Ananda yang remedial, silahkan dikerjakan, wajib dikerjakan ya nak ya, tugas remedialnya yang sudah Ustazah buatkan assignment-nya. Oke. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab kedua ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang arti interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, check this out. Oke, jadi bab kedua ini nak tentunya membahas tentang interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa? Betul sekali. Jadi ada gambar penjual dan pembeli yang sedang melakukan apa? Oke, sedang melakukan kegiatan jual beli di pasar. Oke. Mengapa kegiatan jual beli di pasar seperti gambar dikatakan sebagai interaksi? Silahkan jelaskan pendapat kalian melalui kolom obrolan channel IPS di Teams. Oke, jadi sekali lagi kehadiran Ustazah lihat bukan hanya dengan menjawab salam dari Ustazah di obrolan channel Teams, nak, tetapi juga dengan mengomentari pertanyaan-pertanyaan dari Ustazah selama durasi video ini berlangsung. Oke, dan tentunya dengan mengerjakan assignment ya di Teams. Oke, jadi pertanyaannya, mengapa kegiatan jual beli di pasar seperti gambar dikatakan sebagai interaksi? Jelaskan pendapat kalian. Bebas, terserah ya, mau berpendapat seperti apa. Oke, kemudian, jadi setelah kalian menjelaskan pendapat kalian, kenapa gambar tadi dikatakan sebagai interaksi? Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih tentang asal kata interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi, hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sementara sosial artinya hubungan yang berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Ya nak ya, jadi manusia itu merupakan zon politikon, artinya makhluk sosial. Tidak akan pernah bisa bertahan hidup manusia kalau di bumi ini hanya hidup sendiri. Nah, seperti di agama Islam yang kita ketahui bahwa Nabi Adam itu turun ke bumi tidak sendiri, tapi disertai dengan pasangannya yaitu Hawa ya. Oke, jadi Ananda Saleh dan Saleha dari situ juga kita bisa memaknai bahwa ternyata pentingnya kita bekerja sama, pentingnya kita berinteraksi secara sosial satu dengan yang lainnya. Oke, jadi paham sampai di sini asal katanya? Kalau begitu, kita lanjut di page berikutnya. Oke, kalau menurut istilah, kalau tadi menurut asal kata. Nah, kalau menurut istilah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis atau beragam. Dinamis itu artinya beragam ya. Menyangkut hubungan antar perorangan, hubungan antar kelompok, dan antara perorangan dengan kelompok. Ya nak ya. Kemudian, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama apa? Betul sekali. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial. Oke.
Berdasarkan caranya, kontak sosial itu dibagi atas dua, ya nak ya. Ada kontak sosial secara langsung, ya, melibatkan kontak langsung. Ada kontak sosial tidak langsung. Oke, kalau kontak sosial secara langsung itu misalnya terjadi antara si A dengan si B. Kemudian kontak sosial tidak langsung itu ada perantara. Kontak sosial yang rencananya antara A dengan si B itu diperantarai atau ada perantaranya yaitu si C, misalnya seperti itu. Kemudian berdasarkan dampaknya, kontak sosial dibagi atas dua. Yang pertama, kontak sosial positif, dan yang kedua, kontak sosial negatif. Kontak sosial positif itu, nak, contohnya kalian bekerja sama dengan kakak, adik, membersihkan rumah. Nah, itu kontak sosial positif. Kontak sosial yang negatif, misalnya kalian bersama-sama dengan teman, kemudian melakukan hal-hal yang curang atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu namanya kontak sosial yang negatif, ya. Misalnya, ada contoh yang lebih konkret, kontak sosial negatif. Kalian misalnya mabar, memanggil temannya untuk mabar, itu kan terjadi kontak sosial yang secara tidak langsung, ya. Kontak sosial yang secara tidak langsung hanya melalui online, dan itu juga sifatnya kontak sosial yang negatif, ya. Jadi kalau mabar itu, nak, kontak sosial secara tidak langsung dan sekaligus merupakan kontak sosial yang negatif. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama, sumber informasi, kemudian pesan, saluran komunikasi, komunikan atau pembicara, umpan balik atau feedback, dan gangguan komunikasi atau efek. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Nah, kontak sosial di sini tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, ya nak ya, jadi bisa juga secara online. Nah, kita melakukan pembelajaran seperti ini berarti termasuk kontak sosial yang tidak langsung, ya nak ya. Kemudian kontak sosial di sini ada dua, yang dibagi secara primer dan sekunder. Kalau primer itu, nak, seperti yang tadi, bertatap muka secara langsung, ada skin to skin atau sentuhan dari kulit ke kulit. Kalau kontak sosial bersifat sekunder itu kontak yang terjadi secara tidak langsung menggunakan media penghubung, misalnya pembelajaran melalui aplikasi Teams, kemudian telepon, dan sebagainya. Kemudian komunikasi. Nah, dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat urgent atau sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur atau gaya tubuh, gerak badan untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi. Jadi, ada beberapa unsur komunikasi. Yang tadi, Ustazah jelaskan. Yang pertama itu ada yang namanya komunikator. Nah, komunikator itu seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Kemudian ada yang namanya komunikan. Nah, komunikan itu seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah, kemudian ada pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan tentang informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Kemudian next, ada media. Nah, media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan secara tersurat. Kemudian efek. Nah, efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan. Jadi, apa manfaatnya? Perubahan apa yang kita maui atau kehendaki setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jadi efek di sini maksudnya umpan balik, nak ya, atau feedback. Ananda Saleh dan Saleha, untuk pembahasan ini apabila ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan di kolom obrolan channel
IPS. Oke, jadi sekali lagi kehadiran berdasarkan keaktifan kalian di kolom obrolan channel IPS menjawab setiap pertanyaan Ustazah dan tentunya mengerjakan assignment ya. Assignmentnya itu bunyi tugasnya, jadi Ustazah kasih penugasan. Tugasnya adalah membuat kesimpulan dari apa yang Ustazah sampaikan ya, secara singkat saja ya nak ya. Tidak usah mengcopy paste punya temannya, tapi gunakan nalar kalian sendiri untuk menarik kesimpulan dari apa yang Ustazah sampaikan. Syukran, jazakumullah khair, semoga semuanya dalam keadaan sehat, and see you next week guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.